Kata munafik itu bukan seperti yang kita pahami sekarang. Kalau sekarang kita sering memaknakan munafik itu adalah orang yang ada beberapa perilaku ya, yang darinya kita menghukum dia orang munafik. Misalnya kalau dia bicara dia suka bohong ya. Nah sebenarnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayatul munafiq salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda dari orang munafik itu 3. Kalau dia bicara selalu bohong. Kalau dia berjanji selalu mendustai janjinya. Kalau dia dikasih amanah selalu khianat sama amanahnya. Ini merujuk dari apa yang dilakukan oleh kaum munafikin pada zaman beliau. Siapa kaum munafikin pada zaman beliau? Yang sebenar-benar munafikin itu adalah man azharul iman wa abtanal kufra. Pura-pura beriman tapi hatinya kufur, itu munafik ya. Jadi ukuran munafik itu sebenarnya adalah munafik nifaq i'tiqadi. Jadi dulu di Madinah itu ceritanya ya, ada yang Islam, ada yang kufur terang-terangan gak mau, ada yang pura-pura mau menjadi bagian umat padahal dia nggak beriman. Supaya apa? Supaya dia dapat, kalau misalnya selesai perang ada bagian rampasan perang, dia bisa dapat gitu. Kalau misalnya ada subsidi-subsidi dari Rasul kepada umat Islam, dia bisa dapat. Jadi untuk kepentingan duniawi dia sembunyikan kekufurannya, dia tampakkan imannya. Itu sebenarnya kata munafik, yaitu orang yang pura-pura beriman padahal di dalam hatinya tidak ada keyakinannya kepada Allah dan Rasul. Sedangkan yang kedua itu yang disebut dengan munafik atau nifaq amali, yang tadi itu. Kenapa disebut tanda orang munafik itu selalu berbohong, selalu ingkar janji, selalu khianat terhadap amanah? Karena itu kelakuan orang munafik pada zaman Rasulullah SAW. Seakan-akan Rasul menyampaikan hadis ini dengan maksud apa? Umat Islam, nggak pantas kalau kalian itu selalu bicara tapi selalu dusta. Kalau bicara selalu dusta, kalau janji selalu dikhianati, kalau janji dilanggar, kalau dapat amanah dikhianati. Karena itu sesungguhnya adalah sifat dari orang-orang munafik. Jadi dengan kata lain, ini adalah tahzir, peringatan. Jangan kita tiru-tiru ya. Tapi kalau ada orang muslim, ini muslim benar-benar nih, kemudian dia bohong misalnya, tadi kemana? Enggak, saya di rumah saja. Padahal dia keluar. Bukan, itu bukan munafik ya. Yaitu dia bohong biasa saja ya. Cuma kalau dia berketerusan kerjanya bohong, nah hati-hati, itu bisa bahaya tuh. Mirip-mirip sama orang munafik zaman Rasul dulu gitu. Kalau ada misalnya, Pak, Bapak ini janji datang jam 8 kok sampai baru jam 9 Bapak kelihatan, Bapak ini munafik ya. Oh jangan gitu Pak. Enggak begitu. Tapi kalau terus-terusan ya, setiap kali janji selalu nggak pernah dia penuhi, nggak pernah bener, udah nggak keruan-keruan deh pokoknya. Jadi udah nggak bisa dipercaya sama. Hati-hati, itu ciri. Nah, orang munafik zaman Rasul dulu itu kayak gitu tuh modelnya. Jadi hati-hati, jangan sampai kayak begitu. Nah, jadi saya ingin sampaikan bahwa kalau dalam keseharian kita ada 1-2 kebohongan, ini itu, ada tiba-tiba meleset janji, tiba-tiba ada amanah yang tidak penuh bisa tertunaikan, itu bukan berarti orang itu adalah otomatis orang munafik. Tidak. Dia salah, iya, tobat, selesai urusan insya Allah. Beda sama orang munafik itu, mau dia tobat kayak apa, selama di hatinya menyimpan kekufuran, ya nggak akan diterima. Nah, jadi hati-hati kita menggunakan istilah munafik. Kalau orang gaul kan, lu orang munafik ya, nggak begitu, nggak boleh. Di dalam sunnah Rasul juga tidak pernah ada di hadis itu misalnya sahabat mengatakan kepada orang, inta munafik karena ente bohong, kazab, enggak ada. Jadi khusus munafik itu adalah untuk orang yang mau nampakkan iman tapi menyembunyikan kekufuran. Mudah-mudahan enggak ada zaman sekarang ya.
mudah-mudahan. Dan antara kita jangan keluar kata Anda munafik, Anda kayak orang munafik, jangan. Di antara kita ini insya Allah tidak ada seperti itu, di antara umat Islam nggak ada. Kalaupun ada kesalahan, yaitu ya sudah kita tobat ya, udah nggak usah pakai istilah itu. Dalam Al-Quran khusus munafik itu seperti tadi, yaitu orang yang menampakkan iman, menyembunyikan kekufuran. Wallahu a'lam bishawab.